setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu ku sesat, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Mari sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Mari kita katakan nama Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu kami, waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Mari kita katakan namanya. Namanya Yesus. Hanya Yesus Bapak Ibu. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Dia yang sanggup Bapak Ibu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita katakan nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus Bapak Ibu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Ada semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita buat jempol kita mau bergoyang bagi Tuhan. Amin. Kita berikan sukacita kita, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan kita itulah yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. La 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 la. Mari kita angkat jempol kita Bapak Ibu. La 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 la. La la la. La la la. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. La 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 la. Mari berikan ekspresi
ekspresi kita yang terbaik, Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai kebenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gitar, Bapak Ibu, dengan gitar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan keyboard ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, kekasihku. Mari suarakan. Haleluya. Ada kuasa di atas pujian. Amin. Mari kita merasakan kuasa dari pujian kita ini. Silakan duduk, Bapak Ibu. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, hati kami dilimpahi syukur Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, adapun yang boleh kami berikan Tuhan, kami percaya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu berkata apa yang kami berikan Tuhan, kami sedang memiutangi Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami adapun kami berikan Tuhan, itu berasal dari hati kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui wadah Tuhan, GBI GSG ini Tuhan. Karena Kau pakai Tuhan Yesus, dan Kau berkati Tuhan pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Kau kembali ke 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap berikan persembahan dengan hati yang sukacita. Kita memberi, sama-sama katakan haleluya. Kasih yang sempurna telah kami terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia Kau pulihkan aku. Layan dapat memanggilku Bapa, kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan
Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang benar. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kau yang kubinta saat Kau Bapa yang benar. Haleluya. Akan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang benar. Bapa yang benar. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapa yang benar. Haleluya. 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 Terima kasih, berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan setiap telinga yang mendengar boleh diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Nanti setelah selesai khotbah boleh pujian-pujian penyembahannya boleh dilanjutkan, karena saya mau mengejar waktu untuk melayani tempat lain. Nah, Yohanes 14 kita buka firman Tuhan kita. Yohanes 14 ya, Yohanes 14 ya, sama-sama dikasih tema Yesus sumber jawaban. Apa saudara? Yesus sumber jawaban ya. Ini kapalnya seberat sebelah ini ya saudara. Boleh yang belakang-belakang, boleh di sebelah kiri kanan ini, di depan ya, supaya kapalnya enggak keberatan sebelah. Yohanes 14 kita baca ayat 1 dan 3. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Katakan amin. Jangan apa? Gelisah. Apa saudara? Gelisah. Ya, apakah saudara mengalami kegelisahan? Ya, banyak orang mengalami kegelisahan gara-gara gak punya duit, gara-gara gak punya pekerjaan, gara-gara kena virus, gara-gara apa lagi ya? Ditagih hutang, gara-gara apa lagi ya? Diputusin pacar. Ya. Macam-macam lah gelisah setiap orang, ya, kekhawatiran setiap orang. Tapi firman Tuhan, janganlah apa? Gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, ya, percayalah juga kepadaku. Ya, punya udah besar, artinya dia, ya, Yesus adalah Allah. Ya, katakan amin. Ya. Nah, judulnya adalah Yesus sumber jawaban atau Tuhan sumber jawaban, ya. Dikatakan yang pertama dulu, jangan gelisah. Setiap orang gelisah. Ya, kalau mau pergi keluar gelisah. Ya, virus makin banyak gelisah, ya. Makin menyebar gelisah, ya.
tadinya hijau, kuning, merah, hitam, terus apa lagi ya. Gelisah, ketakutan, kekhawatiran, itu wajar, itu manusiawi ya. Makanya Tuhan ngomong kepada umatnya, kepada anak-anaknya disayang, anakku, aku ada loh, kira kasarnya gitu kira-kira. Aku ada loh, aku Tuhanmu, jangan kau gelisah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita baca di ayat 6 ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Hai sobat-sobat, teman-teman kita semuanya, kalau engkau minta tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan ke surga, tunjukkanlah surga atau jalan yang lurus. Inilah jalan lurus. Ikutin Yesus, katakan ikutin Yesus. Ya, engkau yang sudah punya Yesus, ya, terus dekatin, terus memohon, terus berseru, terus berdoa, terus melakukan aktivitas yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya ya. Tuhan mau kita mengerjakannya, bukan hanya percaya. Katakan amin ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tuhan ngomong akulah jalan. Kenapa kita harus musik ya? Akulah jalan, dia juga kebenaran, dia juga kehidupan ya. Makanya tadi kan khawatir, gelisah, wajar karena kita merasa sendirian. Tetapi ketika engkau merasa ada Tuhan, kenapa harus takut? Nah, setiap hari firman Tuhan ngomong jangan takut ya. Ini firman Tuhan setiap hari, jangan takut. Ada ayat yang paling banyak yaitu kata-kata jangan takut. Ada 365 kali Tuhan ngomong jangan takut. Satu tahun berapa? 365 hari ya. Berarti satu hari sekali dia ngomong. Betul nggak ya? Sehari dia sekali ngomong. Kenapa dia setiap hari ngomong jangan takut? Karena kita penakut. Dengar hoa takut ya. Dengar fitnah takut ya. Angin kencang takut ya. Di PHK takut ya. Yang macam-macam itu wajar. Tapi firman Tuhan jangan gelisah. Amin. Artinya Tuhan adalah jalan ya. Itulah sumber jawaban ya. Di ayat ke-10 kita baca. Ayat 10, 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu ya, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang dia di dalam aku, dialah yang melakukan apa? Pengerjaannya. Artinya Bapa. Kayak kita orang Kristen ya Aba, Bapa ya. Tuhan kita sebut Bapa ya. Allah Bapa ya. Artinya apa saudara? Ketika kita bersama Bapa, ketika Andy bersama bapaknya, ketika Anggreni bersama bapaknya, dia selalu mau kencing, mau maaf buang air kecil ya. Pak takut anterin. Karena ada saya, dia tidak takut. Kira-kira seperti itu. Sama dengan kita. Ketika engkau merasa takut, berarti engkau merasa sendirian. Engkau merasa khawatir, berarti engkau sendirian. Engkau gelisah, berarti engkau sendirian. Tetapi kalau engkau merasa ada Tuhan di hatimu, engkau tidak takut, engkau tidak khawatir, engkau tidak gelisah, karena ada Tuhan di dalam hatimu. Ya. Percayalah ya, dia adalah kehidupan, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran ya. Nah ini yang harus kita perbaiki, kepercayaan kita dengan Tuhan ya. Saya katakan tadi kan, manusiawi takut, gelisah, khawatir, wajar.
Tetapi ketika kita punya Tuhan, tentu kita tidak takut, tidak gelisah, dan tidak khawatir, karena kita menyerahkan sama Tuhan permasalahan kita. Katakan amin. Kita lanjutkan di ayat 11. Ya. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena apa? Pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi Tuhan ngomong, percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau nggak percaya, lihat bagaimana Tuhan mendampingi Musa, gitu kasarnya. Kalau engkau nggak percaya, lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan mengangkat Henokh, Tuhan menyertai Elia, Tuhan menyertai nabi-nabinya. Pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Kira-kira seperti itu. Lihat pekerjaannya Tuhan, ciptaannya, dari Kejadian sampai Wahyu yang dilakukan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan, ya, oleh napas Tuhan, oleh kata-kata Tuhan. Hanya mencipta, berkata atau berfirman, jadilah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita nggak percaya, berarti kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sudah melihat ciptaannya, sudah melihat perbuatan yang ajaib, hamba-hambanya, pendeta-pendetanya, rasul-rasul, nabi-nabi sudah mengatakan, sudah memberitakan, gak percaya juga. Kita orang paling malang di dunia ini, ya. Nah, mari, penyertaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu ajaib. Haleluya. Kita lanjutkan di ayat 12 yang keras. 1 dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nah ini, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang apa? Aku lakukan. No, saudara bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nih, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang artinya percaya melakukan firman-Nya, ya, orang yang percaya itu melakukan firman-Nya. Orang yang percaya itu melakukan firman-Nya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, dia bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan yang lebih besar. Karena apa? Karena Tuhan itu firman. Ini Tuhan itu firman. Firman itu Tuhan. Ini yang kita harus pahami, ya. Jadi ketika kita melakukan firman-Nya, Tuhan membela firman-Nya, seolah-olah adalah engkau orang hebat, engkau orang sakti, engkau orang yang penuh kuasa. Bukan. Manusia itu sama saja lemahnya, tetapi karena engkau melakukan firman-Nya, Tuhan membela firman-Nya, Tuhan melakukan firman-Nya. Karena engkau melakukan itu, melakukan firman-Nya, jadi engkau sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Tuhan lakukan. Katakan amin. Di tengah-tengah keadaan yang gonjang-ganjing, ayo katakan firman Tuhan ini, baca dan katakan pada dirimu supaya terjadi apa yang engkau inginkan di dalam dirimu. Katakan, baca, ingatkan, Tuhan ini firman-Mu Tuhan. Aku mau ini terjadi dalam hidupku. Begitu, ya, sehingga Tuhan menggenapi firman itu di dalam dirimu, ya. Luar biasa. Kalau kita percaya, kita bisa melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar. Ini adalah iman. Ya, iman itu percaya itu bertindak itu melakukan itu action. Kira-kira seperti itu. Makanya orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja dapat hasil orang yang bekerja. Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu beda, karena dia melakukan, orang tidak melakukan. Jadi ada perbedaannya.
Ngerti ya? Jadi mari kita lebih baik tahu sedikit firman Tuhan tapi melakukannya. Melakukan. Contohnya engkau tahu tentang kasih, lakukan kasih. Engkau tahu tentang doa, lakukan doa. Ya itu lebih dahsyat daripada banyak tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan satupun. Itu orang yang paling malang di dunia, ya. 13 kita baca ayat 13 ya, Yohanes 14:13 kita baca 1, 2, 3 dan nggak ada yang baca 1, 2, 3 dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Tuh ya, orang yang meminta di dalam namanya, di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan bertindak melakukannya. Tujuannya apa? Bukan engkau dipermuliakan, itu jadi sombong, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Ketika engkau minta di dalam Bapa, makanya ketika Elia, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu supaya bangsa-bangsa ini tahu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Doa Elia kan begitu ketika melawan Nabi Baal. Tunjukkan supaya bangsa-bangsa ini tahu bahwa Engkau Allah yang hidup. Turunkan api dari surga. Disitulah turun api dan menyambar kerbau dan air, sehingga air itu dilalap api dengan kering, saudara. Nah ini Tuhan, Elia tidak maksud untuk menyombongkan diri. Elia ngomong supaya orang-orang ini tahu bahwa Tuhan Allah yang hidup. Artinya apa? Tuhan dimuliakan waktu demonstrasi bertanding adu kuasa dengan nabi-nabi Baal, ya. Jadi ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir. Ketika nama Tuhan ditinggikan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Ketika nama Tuhan hadir, ada jalan keselamatan dan hidup. Bukan kita ditinggikan, tapi nama Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Bukan gereja ini yang ditinggikan, nama Tuhan yang ditinggikan. Nah ini penting sekali bagaimana kita setiap kehidupan kita sehari-hari, yang paling penting bukan di hari Minggu ini dengerin khotbah. Enggak, kita hari Minggu dengar khotbah, nanti hari Senin kita praktekkan di rumah masing-masing. Hari Selasa kita praktekkan di rumah, di sekolah, di kantor, di kampus. Hari Rabu kita praktekkan di tetangga, di arisan, di mana. Hari Kamis praktekkan di perusahaan, di mana-mana praktekkan begitu. Hari Minggu datang lagi firman Tuhan apa? Hari Senin lakukan lagi, begitu. Saudara, jadi orang yang melakukan yang diberkati, ya. Nah ini firman Tuhan. Yang terakhir, ayat 14, sama-sama kita baca yang keras. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Aku akan apa? Melakukannya. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Bukan saya, bukan Pak Yanto, bukan Pak Gede, bukan Pak Niko, bukan Pak Gilbert Lemandong, bukan Pak Nora. Ya, inilah Tuhan berjanji, kalau engkau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi engkau kalau tidak pernah berdoa di rumahmu atau di gereja atau di mana saja rugi. Ya,